Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Abraham Sindorta Chandra. Saya adalah mahasiswa UMN jurusan DKV angkatan 2021. Nah, beberapa kelebihan yang saya miliki adalah saya merupakan orang yang jujur, bertanggung jawab, dapat bekerja di bawah tekanan, dan eh, saya dapat bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Namun, kekurangan yang saya miliki adalah saya merupakan orang yang introvert, sehingga saya akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain jika saya tidak memiliki sebuah topik untuk dibahas atau masalah untuk diselesaikan. Nah, uh, beberapa hal yang saya sukai dari pekerjaan desainer adalah saya dapat menggunakan kreativitas saya, skill-skill saya, dan pengalaman-pengalaman saya untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mengerjakan sebuah brief. Selain itu, uh, sebagai desainer, pekerjaan-pekerjaan desainer ini sangatlah luas karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ternyata berhubungan dengan desain seperti fotografer, videografer, ilustrator, motion graphic artist, dan lain-lain. Namun, beberapa hal yang saya tidak sukai dari bekerja sebagai desainer adalah terkadang saya mendapatkan waktu yang sangat sedikit, sangat mepet, sehingga saya tidak dapat mengerjakan tugas saya secara maksimal dan merealisasikan harapan saya untuk mengerjakan tugas ini karena waktunya sangat mepet. Lalu terkadang klien itu tidak memiliki pandangan yang sama dengan saya. Seperti contohnya klien hanya memandang segi bisnisnya, sedangkan saya memandang lebih ke segi desain. Jadi klien hanya memikirkan biaya produksi yang murah, biaya produksi yang cepat, sedangkan saya lebih memikirkan hal-hal seperti dampak desain saya, makna-makna dalam desain saya, efektivitas desain saya, dan lain-lain. Uh, Jika saya memiliki ide untuk disampaikan pada saat briefing proyek, saya akan menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan ide saya agar saya tidak mengganggu orang lain dalam briefing proyek ini. Ketika saya sudah mendapatkan waktu yang tepat, pertama-tama saya akan meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan idenya. Setelah itu, saya akan menyampaikan ide saya dengan detail dan juga dengan lancar agar orang-orang yang mendengarkan ide saya dapat menangkap ide saya dengan mudah. Nah, jika ada rekan kerja saya yang keliru dalam mengerjakan brief, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menilai kekeliruan tersebut. Apakah itu kekeliruan yang dapat diakali dengan sebuah solusi atau kekeliruan yang sangat fatal dan kita harus mengulangi pekerjaan tersebut. Setelah menilai kekeliruan tersebut, saya akan melihat terlebih dahulu apakah saya mampu untuk membantu teman saya. Karena terkadang saya tidak memiliki skill yang dibutuhkan untuk membantunya atau saya masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai sehingga saya tidak bisa membantunya. Nah, jika saya dapat membantunya, saya akan berdiskusi bersama rekan saya untuk menemukan solusi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, jika ada atasan yang salah memberikan brief atau keliru memberikan brief, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menilai kesalahan tersebut sama seperti yang tadi, lalu saya akan menyampaikan ide-ide yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus mengulang dari awal pada atasan saya jika saya memiliki ide-ide tersebut. Dan jika atasan saya setuju dengan ide-ide tersebut, saya akan menerapkan ide-ide tersebut. Namun jika tidak setuju, maka saya akan mengulangi pekerjaan saya. Nah, salah satu pengalaman berada di situasi yang sulit adalah ketika saya menjadi seorang supervisi di sebuah program di perkuliahan. Nah, masalah-masalah ini muncul karena saya belum memiliki pengalaman sebagai supervisi, sehingga banyak sekali masalah-masalah yang muncul secara tiba-tiba. Dan terkadang masalah ini juga di luar ekspektasi kami. Di luar ekspektasi saya.
Nah, cara saya menghadapi masalah ini adalah dengan cara, pertama, belajar beradaptasi untuk menghadapi masalah ini dengan spontan atau dengan cepat, lalu juga meningkatkan, komunikasi dan juga kerjasama saya dengan anggota-anggota dan juga ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan lain-lain agar kami dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan baik, dengan lancar. Nah, mmm, selain sebagai, saya merupakan orang yang jujur, bertanggung jawab, dan juga saya memiliki pengalaman bekerja di bawah tekanan, karena saya pernah menjadi seorang supervisi seperti yang telah saya ceritakan. Selain itu, sebagai supervisi, saya juga belajar untuk, bekerja sama dengan orang lain yang, belum saya kenal, dan juga belajar memimpin orang-orang yang di bawah saya. Terus, menurut saya, hal yang membedakan saya dengan desainer lain adalah saya mengimplementasikan AI atau artificial intelligence dalam desain saya. Sehingga saya lebih fokus ke, konsep, ide, dan juga, dampak-dampak dan, dampak-dampak yang dihasilkan oleh desain saya, dan saya menggunakan AI untuk menciptakan desainnya. Karena menurut saya, semakin berkembangnya zaman, AI ini akan semakin canggih dan juga akan melampaui skill desainer dalam mendesain. Sehingga saya lebih fokus ke hal-hal seperti konsep dan ide dan, dampak yang dapat dihasilkan desain tersebut, yang menurut saya ini akan lebih sulit untuk dikuasai AI. Nah, beberapa rencana saya, yang pertama itu adalah, saya ingin mencari pengalaman bekerja sebagai desainer dan menggunakan pengalaman ini untuk, mencari skill-skill baru yang menurut saya perlu untuk saya kuasai sebagai desainer, dan juga mengintrospeksi diri mengenai, kekurangan-kekurangan saya sebagai seorang desainer, sehingga saya dapat menjadi, desainer yang lebih baik di masa depan. Selain itu, saya juga akan, mempelajari bahasa-bahasa lain sehingga saya dapat berbicara dengan klien yang tidak berbicara bahasa Indonesia ataupun Inggris. Menurut saya ini penting karena dapat memperluas, lingkup kerja saya, karena saya dapat bekerja dengan klien-klien yang, tidak berbicara bahasa Indonesia atau Inggris. Lalu menurut saya juga perlu, mempelajari dan juga mengikuti perkembangan AI, sehingga saya akan dapat, menerapkan, AI ini ke desain saya dengan baik seiring berkembangnya zaman. Eee, Menurut saya itulah rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih.